Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 26 Juni 2023, Pekan Biasa ke-12. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, bab 12 ayat 1 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 7 ayat 1 sampai 5. Abraham dalam bacaan yang pertama hari ini ditampilkan sebagai pribadi yang taat dan setia kepada Allah dan kehendak-Nya. Pertama, Abraham yang taat dan setia itu terungkap dalam aksi Abraham, sebagaimana yang juga diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan kampung halamannya dan saudara-saudaranya dan pergi ke sebuah tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah. Selain Allah memberi perintah seperti itu, dan Abraham taat dan setia melaksanakan perintah itu, Allah juga memberikan jaminan kepada Abraham kalau ia taat dan setia kepada Allah dan perintah-perintah Allah. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana yang terungkap dalam bacaan yang pertama. Yang pertama, Abraham akan dijadikan sebagai sebuah bangsa yang besar. Allah membuat Abraham dengan segala keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang kedua, Allah akan memberkati Abraham dan segala keturunannya. Allah juga akan menjadikan Abraham dan bangsanya, keturunannya sebagai bangsa yang masyhur. Dan Allah juga akan memberkati Abraham. Bahkan Allah akan memberkati Abraham dan semua orang yang berjumpa dengan Abraham, dan Allah akan mengutuki orang yang mengutuki Abraham. Dan yang terakhir, Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudari dan saudara yang terkasih, Abraham akhirnya melaksanakan perintah Allah dengan sangat setia. Dan karena itu mendapat semua yang dijanjikan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, hubungan antara Abraham dengan Allah dan apa yang Abraham alami dari Allah, karena hubungan yang baik itu, Abraham menjadi orang yang taat dan setia kepada perintah Allah, itu juga berlaku untuk saya dan Anda dalam hubungan kita dengan Allah yang kita imani. Siapa saja yang taat kepada Allah dan setia kepada perintah Allah akan mendapat banyak berkat. Bahkan orang yang taat kepada Allah dan setia melaksanakan perintah Allah, dia akan juga mewarisi berkat untuk anak keturunannya. Allah juga akan memberkati orang-orang yang taat kepadanya dan setia kepadanya, dan Allah juga akan mengutuki orang-orang yang mengutuki setiap kita yang taat dan percaya
dengan setia kepada Allah dan segala perintahnya. Bahkan lebih dari itu, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana hubungan kita dengan Allah saat ini? Apakah relasi kita dengan Allah saat ini terjadi atau kita rasakan sebagaimana hubungan antara Abraham dengan Allah? Ataukah kita mengalami dan kita merasakan kita tidak baik-baik saja berkenan dengan relasi kita dengan Allah? Apakah kita seperti Abraham yang taat kepada Allah dan setia kepada kehendak Allah dan perintah-perintahnya? Ataukah kita lagi tidak baik-baik saja berkenan dengan relasi kita dengan Allah? Kita mungkin menjadi orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau setia kepada Allah. Kalau demikian adanya, maka banyak berkat yang terlewatkan dari kita. Karena berkat akan turun kepada orang-orang yang taat dan setia kepada perintah Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, masih ada hari esok. Belum terlambat untuk melakukan hal yang baik dalam relasi kita dengan Allah, dengan yang ilahi, dengan Dia yang kita imani. Supaya kita menjadi atau mengalami berkat dari Tuhan dan seterusnya. Karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah, anak cucu kita akan mendapat berkat karena kita, dan lebih dari itu, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Andai kata kita merasakan saat ini kurang adanya berkat dari Allah untuk kita, mungkinkah kita bisa menemukan ada sesuatu yang belum baik dalam relasi kita dengan Allah? Atau relasi kita dengan Allah belum seperti relasi Abraham dengan Allah? Itu menjadi sebuah refleksi tidak hanya sesaat untuk kita, tapi sepanjang hidup kita. Dan yang kedua, dari bacaan Injil hari ini, kepada kita diingatkan akan kebiasaan kita. Apa itu? Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikuti Dia, bahkan kita saat ini yang merenungkan perikop Injil hari ini. Apa itu? Ada kebiasaan kita menghakimi orang lain dengan ukuran kita dalam penghakiman itu. Kita menjudge orang lain dengan takaran yang kita pakai sendiri. Tapi Yesus mengingatkan penghakiman yang kita berikan kepada orang lain dengan ukuran tertentu akan balik kepada kita. Takaran yang kita pakai untuk menakar orang lain akan ditakarkan juga pada kita. Ingat, apa yang dikatakan Yesus ini menjadi sebuah peringatan untuk kita, untuk mawas diri. Kita ini bukan baik-baik saja, bukan juga orang yang sempurna. Sama seperti orang-orang lain yang ada di sekitar kita, bukanlah manusia yang sempurna. Bahwa ada kekurangan, oke. Tapi kita diminta, sebagaimana nasihat dari Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Balok di matamu saja tidak kamu lihat, dan kamu mau melihat selumbar di mata sesamamu. Jadi begitu banyak kesalahan, kekurangan yang ada dalam diri kita, itu seringkali lewat dari refleksi kita dan tidak kita tahu. Dan kita lebih banyak melihat kesalahan dalam diri sama kita, walaupun kesalahan itu kecil sekali. Itu kebiasaan kita, kebiasaan saya dan Anda.
maka terimalah apa yang disabdakan oleh Yesus kepada para muridnya dalam bacaan Injil hari ini sebagai teguran bagi kita untuk jangan pernah menghakimi orang lain dan jangan sekali-kali lebih banyak melihat selumbar salah kecil yang ada dalam diri sama kita. Alangkah bagusnya kita diminta untuk keluarkan lebih dulu, tahu lebih dulu, kenal lebih dulu balok yang ada dalam mata kita, dalam kehidupan kita. Supaya kita pantas, masuk akal, logis kalau mau mengeluarkan selumbar dalam diri sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Sabda Tuhan yang kita dengar terutama bacaan Injil hari ini. Dalam bait pengantar Injil ditegaskan kepada kita firman Tuhan itu hidup dan kuat menusuk ke dalam jiwa dan roh. Secara khusus dalam bacaan Injil hari ini. Kalau kita merenungkan sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita dan kita aplikasikan untuk hidup kita, kita akan merasakan bahwa sabda Tuhan ini sungguh menusuk jiwa dan roh kita. Karena memang hidup kita persis seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik ke depan. Tuhan memberkati.